Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan saya kesehatan sehingga saya bisa melakukan presentasi pada hari ini. Kemudian tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Abdul Rahman, SAG M.Hum, selaku dosen mata kuliah Islam dan Kebudayaan yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi pada presentasi kali ini. Langsung saja, perkenalkan nama saya Widya Paraswati dari kelas Islam dan Kebudayaan D. Di kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang pembentukan masyarakat Islam Nusantara. Baik, seperti yang kita tahu, jauh sebelum Islam masuk ke Nusantara, unsur-unsur dari keyakinan masa lalu atau masa lampau dan periode Hindu-Buddha memiliki pengaruh paling besar di Nusantara, terutama di Pulau Jawa. Tak heran, hingga sekarang kebudayaan itu masih memengaruhi kehidupan kita. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pesantren hasil asimilasi pendidikan sebelum Islam atau Hindu-Buddha. Salah satu proses asimilasi melalui dakwah Islam yang dilakukan para penyebar Islam melalui pengambil alihan sistem pendidikan lokal berciri Hindu-Buddha dan kapitayan seperti dukuh, asrama, padepokan menjadi lembaga pendidikan Islam yang disebut pondok pesantren, tercatat sebagai hasil dakwah yang menakjubkan. Dikatakan menakjubkan karena para penyebar Islam yang merupakan guru-guru rohani dan tokoh sufi yang dikenal dengan sebutan Wali Songo itu mampu memformulasikan nilai-nilai sosiokultural religius yang dianut masyarakat Siwa Buddha dengan nilai-nilai Islam tentunya, terutama dalam memformulasikan nilai-nilai tauhid Siwa Buddha atau Advaya Sastra dengan ajaran tauhid Islam yang dianut para guru sufi. Para guru sufi mengambil alih sistem pendidikan Siwa Buddha yang disebut dukuh, yaitu pertapaan untuk mendidik calon pendeta yang disebut wiku. Dalam naskah-naskah kuno berbahasa Kawi memuat tata krama sebagai berikut. 1. Guru Bakti. Guru Bakti adalah tata krama yang berisi tata tertib, sikap hormat dan sujud bakti yang wajib dilakukan para siswa kepada guru rohaninya. Nah, misalnya para siswa tidak boleh duduk berhadapan dengan guru, tidak boleh memotong pembicaraan guru, menuruti apa yang diperintahkan guru, dan lain-lain. Dalam sila krama ada 3 jenis guru. Yang pertama, orang tua yang melahirkan atau guru rupaka. Yang kedua, guru yang mengajarkan pengetahuan rohani atau guru pengajian, dan yang ketiga raja atau guru wisesa. Dan yang paling beroleh penghormatan atau yang paling dihormati dari ketiga guru tersebut adalah guru pengajian. Ini dikarenakan guru pengajian telah membukakan kesadaran kedua untuk mengenal kehidupan di dunia dan di akhirat hingga mencapai moksa. Nah, di Madura ini masih dikenal sampai saat ini dengan konsep Bapak, Babu, Guru, Ratu. Dan tata krama dalam menuntut pengetahuan atau guru bakti ini mirip dengan aturan-aturan yang terdapat dalam kitab Taklimul Muta'alim karya Syekh Azhar Nuji. Kemudian selanjutnya yang nomor 2 yaitu Yama Brata. Ini adalah ajaran yang mengatur tata cara pengendalian diri. Nah, ini meliputi prinsip hidup yang disebut ahimsa atau tidak menyakiti, tidak menyiksa, tidak membunuh, kemudian menjauhi sifat kroda atau marah, moha atau gelap pikiran, mana atau angkara murka, mada atau takabur, matarya atau iri dengki, dan raga atau mengumbar nafsu. Kemudian nomor 3 yaitu Niyama Brata. Ini sama dengan Yama Brata, tetapi memiliki makna
tingkat yang lebih lanjut. Sila Krama menyebut Niyama Brata bukan saja melarang biku marah, tetapi sudah pada tingkat tidak suka marah. Jadi bukan hanya melarang marah, tetapi ini sudah pada tingkat yang tidak suka marah, atau biasa disebut akroda. Di dalam ajaran tasawuf, Yama Brata dan Niyama Brata dapat dibandingkan dengan tahali atau usaha membersihkan diri dari nafsu rendah, dan tahali atau menghiasi diri dengan sifat-sifat ilahi, sehingga seorang penempuh jalan ruhani mencapai tajalli atau penyingkapan diri, yakni memperoleh pencerahan, mengetahui kebenaran sejati. Nah, demikianlah ajaran tasawuf dapat diterima masyarakat karena ada anggapan umum bahwa pengetahuan rohani Islam tidak berbeda dengan Shiva Buddha. Kemudian yang keempat, Ahara Lagawa, yakni bagian dari Niyama Brata yang bermakna tidak berlebihan. Ini dalam konsep Jawa disebut madya, orang ngoyo, lan orang ngongso. Tidak berlebihan dan tidak melampaui batas, atau di dalam Islam disebut wasaton. Nah, Ahara Lagawa lebih dimaknai makan tidak berlebihan, membatasi makan daging, bersyukur dengan makanan yang dimakan, kemudian tidak rakus, dan tidak malas dalam melaksanakan kewajiban. Dan yang kelima yaitu astea. Ini merupakan tidak mengikuti hasrat hati untuk memiliki hak milik orang lain, bahkan terhadap hak binatang sekalipun. Wiku yang dinilai paten akan dikucilkan, tidak boleh dilihat, dan tidak boleh diajak bicara. Nah, berdasarkan uraian yang telah saya sampaikan di awal, terdapat kemiripan-kemiripan dengan pendidikan di pesantren-pesantren tradisional lain, di mana aspek pendidikan lebih dititik beratkan pada pembentukan watak dan budi pekerti. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Islamisasi nilai-nilai budaya Nusantara. Nah, yang pertama, mengubah kebudayaan purba atau Indonesia asli. Ini disebut sebagai kebudayaan Malayo-Polinesia pra-Hindu yang disebut animisme dan dinamisme. Jadi, ini merupakan kebudayaan yang lahir dari kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki daya sakti dalam kepercayaan terhadap arwah. Sejatinya, yang dimaksud animisme dinamisme itu ya merupakan ajaran Kapitayan. Proses Islamisasi kebudayaan purba sebagaimana ditengarai Sukmono adalah bukti asimilasi yang dilakukan para penyebar Islam generasi Wali Songo. Kemudian yang kedua, mengubah dan sekaligus menyesuaikan epos Ramayana dan Mahabharata yang sangat digemari oleh masyarakat dewasa itu dengan ajaran Islam. Nah, dalam proses ini terjadi dedewanisasi menuju humanisasi demi tumbuhnya tauhid. Pakem Ramayana dan Mahabharata yang sudah diislamkan itu divisualkan dalam bentuk pertunjukan wayang purwa yang dengan cepat menarik perhatian masyarakat luas, sehingga masyarakat yang terpesona dengan keindahan permainan wayang yang menggunakan pakem cerita yang sudah diislamkan tersebut dengan cepat menganggap bahwa cerita Ramayana dan Mahabharata versi Wali Songo itulah yang benar. Kemudian selanjutnya, transvaluasi nilai-nilai menjadi Islam Nusantara. 1. Runtuhnya Majapahit membawa akibat pecahnya perang yang berkepanjangan. Lalu muncullah Demak Bintara sebagai kekuatan politik, yaitu menyatukan beragam kekuasaan tersebut. Sejumlah nilai-nilai Islam yang ditanamkan oleh Wali Songo pada masa kerajaan Demak Bintara yang dipimpin oleh Raden Patah dan kerajaan Cirebon yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati, jejaknya masih terlihat dalam nilai-nilai moral yang
dianut masyarakat Jawa seperti kesabaran, keikhlasan, andap asor, kemudian guyub rukun, dan lain sebagainya. Yang mana ini menunjuk pada nilai-nilai sufistik. Kemudian adapun metode dakwah yang digunakan oleh para wali Songo tersebut merupakan metode dakwah sebagaimana yang diterapkan oleh para sufi dalam menanamkan nilai-nilai Islam, yaitu melalui keteladanan yang baik sebelum berkata-kata. Kemudian yang kedua, ketertarikan masyarakat Jawa kepada nilai-nilai Islam yang dikembangkan mubalik. Karena masyarakat Hindu Jawa sangat menekankan perbedaan derajat manusia. Nah, ketertarikan masyarakat Jawa kepada ajaran Islam pada masa itu dikarenakan masyarakat Hindu Jawa pada masa itu sangat menekankan perbedaan derajat manusia. Jadi, nilai-nilai tauhid yang dikombinasikan dengan nilai-nilai sufistik sangatlah tepat untuk menghancurkan perbedaan derajat manusia pada masa tersebut. Nah, para mubalik Islam ketika itu memperkenalkan toleransi dan persamaan derajat di antara semua makhluk. Akan tetapi, budaya yang sudah berakar itu sulit dihilangkan dari masyarakat. Sebagai contoh bahwa nilai-nilai adigang, adigung, adiguna yang dikembangkan oleh masyarakat Jawa pada masa Majapahit yang sampai saat ini masih berakar, masih berkembang di masyarakat Jawa. Kita tentunya sering mendengar kata tersebut. Nah, hal ini terlihat pula dengan munculnya istilah Jawa dan non-Jawa dalam pentas perpolitikan Indonesia terutama. Baiklah, saya kira cukup sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, serta menambah pengetahuan kita semua. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.